Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarikannya sampai ke sini Abu ya. Set. Waduh. Kenapa? Iya, tarikan powernya sampai ketarik saya. Masa sih? Bohong, Tarik apanya tuh? bercanda. Bohong bercanda Bu ya. Kang Medi Sahrul ya Bu ya. Ya. Kang Medinya atau ayahnya Abu ya? Kang Medinya. Aduh, Badung memang dia tuh. Kenapa itu? Ini apa? Di Kang Ragil. Siap. Saya share screen tapi nggak bisa karena host belum ngizinin. Coba bisa dibukain nggak? Oh, siap Abu ya. Sebentar. Udah bisa? Sebentar Abu ya. Itu sebelah mana Abu ya? Aduh, kakak saya. Abu aja saya naik jadi host aja deh. Hah? Abu ya saya Udah. naik jadi host aja. Oke, boleh. Saya jadi host ya? Ya. Jadi host. Sudah. Udah. Nah, baru bisa. Sambil jalan aja ya. Ya Bu ya, siap. Nanti yang lain boleh mengikuti karena saya cuma punya waktu sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja, ini sesi penjelasan teknis untuk tutorial Ruqyah Nur 7 Kalimat Pusaka. Nah, butuh yang namanya, ini sudah report lagi? Sudah tapi belum keluar Abu ya? Gitu. Oh, di recordnya sudah Abu ya? Sudah ya? Sudah. Jadi nanti buat jamaah yang memang mendapatkan izin bisa membuka ini di channel YouTube kita nanti. Siap Abu ya. Gini, langsung saja kepada materinya karena waktunya memang terbatas ini ya. PDF belum keluar Abu ya? PDF-nya belum kebuka. PDF-nya belum kebuka Abu ya? Di saya sudah. Di kami belum Abu ya? Di sini belum Masa? Bu ya, benar, betul. Oh gitu. Ini kenapa tulisan ya? di screen. Oh, salah. Masih di screen, ya. Sebentar. Ini kumahanya. Sebentar. Kenapa ini tidak hadir? Waalaikumsalam Bang. Sehat Mas Bambang. Halo Mas Bambang. Oke, saya coba lagi. Share screen. Ini udah kelihatan? Sudah, Windows Explorer-nya aja kelihatannya Abu ya. Ya. Nah, ini. Baru Windows Explorer-nya. Enggak kebuka ya Kang Ragil ya. Begitu. Bentar.
Dah. Nah, Nah, ya masuk. Baru masuk Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberi kita nikmat. Tentu saja nikmat di bulan Ramadan ini. Dan pada saat ini kita sama-sama mempelajari dan berbagi mengenai bagaimana tutorial Ruqyah N7KP. Semuanya semoga diberikan inayah, pertolongan Allah ya dalam mempelajari ini, karena ini adalah pertolongan dari Allah tentunya semuanya. Adapun N7KP adalah wasilah ya untuk kita mempelajari bagaimana berdoa yang artinya bisa dipertanggungjawabkan, tata caranya juga kita insya Allah sesuai dengan syariat dan tidak ada yang melanggar daripada syariat Islam ya. Bagaimana yang diketahui bahwasanya kita bisa melihat pada screen kita saat ini. Nah, ini adalah PDF-nya ya. Sengaja tidak saya share dulu karena biar fokus dulu kepada bacaan materi pada malam ini. Langsung saja ya, tutorial Ruqyah Nur 7 Kali Pusaka. Di dalam semua keilmuan, semua wajib mempelajari dan mengetahui apa itu definisi. Makanya bab yang pertama ataupun pada pembahasan A yaitu definisi ruqyah. Ruqyah itu secara bahasa adalah ruqyah dari kata ruqa. Artinya jampi atau mantra atau suhuf atau rapalan ataupun doa ya. Ruqyah itu bisa diartikan juga doa. Makanya ada definisi dua, ruqyah syar'iyah wa ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat atau ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti pemanggilan jin atau segala macam ya. Yang itu ghairu syar'iyah atau meminta pertolongan kepada setan atau sampai iblis sekalipun. Itu ghairu syar'iyah. Makanya ruqyah itu yang syariah adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kita pelajari adalah ruqyah syariah, bitoriqati Nur 7 Kalimat Pusaka. Oke, lalu secara istilah, ruqyah adalah doa dan perlindungan atau penjagaan dengan membaca ayat Al-Quran, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di samping doa-doa syar'i yang menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang diketahui maknanya. Jadi di sini adalah ruqyah itu adalah kita harus tahu maknanya. Jadi memahami apa yang kita baca bukan sekedar dibaca saja, tapi diupayakan sekali paham apa yang kita baca. Ya gitu, disertai hembusan. Jawaban gitu ya, untuk menghilangkan penyakit, penderitaan, penyakit atau untuk semua hajat. Ternyata ruqyah itu bukan hanya untuk ngobatin. Kalau kita punya hajat juga dengan ayat-ayat ruqyah itu bisa. Gitu ya. Majelis Nur 7 Kalimat Pusaka memberikan tata cara ruqyah dengan membaca doa pembuka ruqyah menggunakan kunci 7 kali pusaka yang terdiri dari ta'awud, basmalah, hamdalah, syahadat, salawat, tasbih, tahmid, takbir, dan hauqalah, dan istighfar. 7 kalimat pusaka itu. 7 kalimat tersebut adalah kalimat thayyibah yang menyiratkan nilai-nilai tauhid yang dapat membuat pembacanya selalu dilindungi Allah, bahkan menjadi doa untuk ruqyah. Dalam teknis ruqyah, tentu saja diberikan juga ayat-ayat ruqyah sebagai doa dan senjata bagi para peruqyah untuk berdakwah di jalan Allah dan saling mengingatkan kepada zat Allah dan terhindar dari segala macam tipu daya jin dan iblis laknatullah alaih. Menurut definisi di atas dapat dipahami bahwa amaliyah atau doa Nur 7 Kalimat Pusaka tidak bertentangan dengan syariat agama, bahkan memperdalam nilai-nilai ajaran agama Islam ya, yang memberikan pemahaman yang dalam tentang tauhid kepada Allah. Lanjut, dalil tentang ruqyah. Saya juga apabila ada yang mempertanyakan bagaimana hukumnya ruqyah. Karena ada orang yang tidak sepakat juga, ada juga yang sepakat. Bahkan mempertanyakan ruqyah. Nah, ini kita harus tahu dalil-dalilnya. Makanya setiap jamaah itu diwajibkan untuk mengetahui dalilnya. Bagi seorang muslim, terutama yang ingin mengenal ilmu dan mempelajari ruqyah, maka harus mengetahui kedudukan ruqyah secara dalil, baik ayat Al-Quran maupun hadis-hadis ataupun sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Isra
ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penawar atau penyembuh, ya, dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Ya, kalau untuk orang zalim ini rugi. Tapi untuk orang beriman ini menjadi penawar dan rahmat, menjadi penyembuh, bukan lagi obat, penyembuh dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yunus ayat 57. Jelas sekali di sini, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu yaitu Al-Qur'an dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Rata-rata orang yang diruqyah mempunyai masalah diruqyah dan menimbulkan efek reaksi, berarti masih ada beberapa penyakit. Yang dalam dada itu penyakit hati biasanya, ya. Ataupun hijab-hijab dalam dirinya. Dan petunjuk. Nah, setelah diruqyah, dia harus bisa menerima itu sebagai petunjuk. Ada pencerahan dalam hidupnya. Artinya ada hal-hal yang harus dia koreksi, ada hal-hal yang dia bermuhasabah untuk memperbaiki dirinya. Nanti akan mendapatkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah telah menjawab ayat di atas dengan hadis yang sangat masyhur, bahwasanya di dada kita itu ada qalbu ataupun jantung sebagai pengatur utama kumpulan energi biolistrik. Kita tahu jantung itu mempunyai fungsi untuk menarik ataupun mengeluarkan, menyedot, dan menyalurkan darah ada di jantung kita, cakra jantung kita. Jadi fungsi jantung ini sangat fundamental, ya. Nah, jadi di jantung itu fungsinya sangat fundamental. Berhenti saja jantung seseorang, maka berhentilah kehidupannya. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghatan, wa in tasluhat soluhal jasad kulluh. Wa in fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan menjadi baik semuanya. Kalau jantungnya baik, tubuh akan membaik, akan sehat. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka akan jeleklah semuanya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu, jantung. Ya. Jadi bukan hati, tapi jantung. Walaupun hati juga, liver juga punya peranan penting, ya. Tapi kalau jantung ini tidak bisa digantikan. Ini adalah organ paling utama untuk menyatakan kehidupan seseorang. Berhenti detak jantungnya, berhentilah kehidupannya. Tidak dilakukan lagi bahwa Al-Quran bisa menjadi ikhtiar untuk kesembuhan apapun jenis penyakitnya. Tidak peduli medis atau non-medis. Tidak peduli sihir, jin, sihir, atau ain sekalipun. Jadi betul-betul penawar ataupun penyembuh dari Allah adalah dengan membaca Al-Quran atau dengan cara ruqyah. Ada banyak sekali hadis-hadis yang mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah meruqyah, misalnya dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, ya. Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, ya. Seorang Al-Hakim ini punya kitab hadis namanya Al-Mustadrak. Dari riwayat Matar bin Abdurrahman Al-Anak yang mengisahkan tentang seorang anak perempuan gila. Nah, gila juga bisa diruqyah. Yang dibawa ke hadapan Rasulullah dengan keadaan diikat, kemudian setelah wanita itu dilepas ikatannya dan duduk membelakangi Rasulullah sesuai perintahnya, beliau memegang keempat ujung bajunya dari atas ke bawah dan memegang punggungnya hingga terlihat ketiak putih beliau sambil berkata, "Keluarlah engkau wahai musuh Allah." Jadi yang paling utama adalah ketika kita meruqyah, katakan, "Keluarlah wahai musuh Allah." Atau dalam bahasa Arab, "Ukhruj ya adu Allah." Keluarlah wahai musuh Allah. Karena dia adalah musuh Allah. Jangan pernah saya yang mengeluarkan kamu. Bukan, Allah yang mengeluarkan.
Ingat itu, bahwasanya Allah yang punya kehendak, kita hanya berwasilah, berikhtiar. Ya, tetapi kita meyakini itu pengobatan atau penyembuhan dari sisi Allah dengan cara ruqyah. Selanjutnya, setelah itu Rasulullah mendoakan dan mengusap wajahnya dan wanita itu sembuh. Jadi ruqyah itu dilaksanakan juga atau dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau ada yang masih meragukan itu berarti dia tidak membaca hadis tersebut atau dia kurang baca kitab ataupun dia tidak mengerti tentang syariat Islam. Ya. Riwayat lain dari Yalla bin Murrah radhiyallahu an, saat melakukan safar bersama Rasulullah, beliau melihat seorang ibu yang sedang duduk bersama anak bayinya. Perempuan itu memohon kepada Rasul untuk mengobati penyakit anaknya yang sering kumat, dan Rasul bersabda, berikan anak itu kepadaku. Kemudian perempuan itu meletakkan anak itu dan Rasulullah membuka mulut anak itu dan lalu meniupkan ke dalamnya sebanyak 3 kali dan mengucapkan Bismillah. Aku adalah hamba Allah. Enyahlah engkau wahai musuh Allah. Jadi itu yang paling utama. Engkau enyahlah atau ukhruj ataupun keluarlah wahai musuh Allah. Jadi kalau ada alim ulama yang ada kadang-kadang ada tata cara untuk memberikan doa dengan cara buka mulut kamu terus diludahin. Tentunya ludahnya enggak dengan cara yang sengaja mengumpulkan itu enggak, tapi dengan hanya beberapa liur, enggak sampai keluar liur, tapi seperti syaratnya seperti meniup 3 kali. Itu adalah salah satu teknik ruqyah. Karena itu dicontohkan Rasulullah ya, bukan jorok. Terutama ya kalau meruqyah berarti kita sikat gigi dulu gitu ya, seperti tahnik lah. Tahnik juga kita harus sikat gigi tentunya. Jagalah kesehatan tubuhnya, kebersihannya juga. Jangan ketika ruqyah lagi sakit, tidak boleh juga. Atau meruqyah kitanya dalam keadaan kotor, makanya wajib berwudu baik yang di ruqyah maupun yang meruqyah. Ya, jadi dituntun untuk berwudu. Nanti ada tekniknya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bayi itu kepada ibunya sambil berkata, temuilah kami di sini ketika kami kembali nanti dan beritahukan apa yang terjadi dengan anak ini. Sekembalinya dari perjalanan, si ibu tadi berada di sana dengan 3 ekor kambing dan memberitahukan bahwa tidak ada lagi gangguan dan Rasulullah mengambil 1 ekor kambing tersebut. Ini adalah sebuah dalil bahwasanya yang meruqyah itu boleh menerima hadiah. Ya. Boleh menerima hadiah ketika diberikan. Ya. Yang penting orang itu ikhlas dan tidak diminta berapa nilainya, berapa biayanya, misalnya segala macam. Kalau ibu ada rezeki silahkan, yang penting ikhlas. Kalau ibu tidak ada, sudah, saya hanya membantu. Allah yang menyembuhkan. Ya, kalau diminta biaya, tolong ini semua karena Allah, ridho. Meminta ridho kepada Allah, memohon ridho kepada Allah, jangan sekali-kali minta bayaran dengan jumlah nilai tertentu. Yang penting ada keikhlasan daripada orang yang diruqyah. Karena niatnya adalah syiar untuk meningkatkan keimanan kita dan untuk orang muslim lainnya. Ya. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad, dari Yalla bin Murrah, dari ayahnya tentang seorang perempuan yang datang ke hadapan Rasulullah membawa bayinya yang kesurupan. Ya, sama tadi dari Yalla, tapi ini riwayatnya dari Imam Ahmad. Ya. Dan Nabi Muhammad bersabda, keluarlah wahai musuh Allah. Aku adalah utusan Allah, maka bayi itu sembuh seketika. Dan ibu tadi memberikan 2 ekor domba, keju, dan minyak samin, dan Rasulullah hanya mengambil keju dan minyak samin serta 1 domba. Riwayat dari Jabir bin Abdullah dalam Majma' Zawaid, ia mengisahkan peristiwa pada perang Dzatur Riqa tentang seorang perempuan yang membawa anaknya yang kesurupan ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh sang ibu untuk membuka mulutnya, lalu diludahi oleh Rasulullah sambil bersabda, enyahlah engkau wahai musuh Allah. Aku adalah utusan Allah, sebanyak 3 kali. Setelah itu Rasulullah bersabda, anakmu sudah baik dan tidak ada lagi yang akan mengganggunya.
Riwayat Atha bin Rabah radhiyallahu an yang mengisahkan tentang Abdullah bin Abbas yang menunjukkan seorang perempuan hitam dalam penghuni surga, Ummu Zufar radhiyallahu anha. Dia bercerita bahwa perempuan tersebut pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, saya adalah seorang yang menderita penyakit ayan. Nah, ini ruqyah juga buat penyakit ayan bisa keganggu saraf gitu ya, ayan itu. Dan setiap kali saya kambuh, saya tidak sadar hingga aurat saya terbuka, berdoalah kepada Allah agar saya sembuh. Rasulullah bersabda, jika kamu bersabar, niscaya kamu masuk surga. Jika kamu mau sembuh, saya akan berdoa kepada Allah. Dan perempuan tersebut menjawab, saya akan bersabar dan doakanlah supaya aurat saya tidak terbuka lagi saat saya tidak sadar. Maka Rasulullah pun mendoakannya. Hadis ini tercatat dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, dan Muslim dalam Syarah An-Nawawi. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah salat ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nuhfihi wa nafasihi. Beliau menerangkan bahwa hamz berarti al-mautah yang berarti gangguan yang membuat tidak sadarkan diri atau kesurupan. Demikian juga Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menerangkan hal yang sama. Artinya Rasulullah membenarkan peristiwa kesurupan seperti penafsiran kesurupan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Hadis di atas diriwayatkan Al-Hakim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau ada orang yang menafikan kesurupan itu tidak ada, Rasulullah bilang ada. Maka mana yang lebih dipercaya? Kalau dalam ilmu psikologi mungkin kesurupan itu karena akibat terganggunya mental saja. Tapi adakah unsur di situ dari unsur jin? Ternyata ada. Rasulullah sudah berfirman, begitupun dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada setan, ada jin yang bisa mengganggu dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita punya dasar dalilnya, hadisnya, dan jelas banyak yang meriwayatkan para ahli hadis, maka itu yang lebih bisa dipercaya. Sekalipun secara eksakta ataupun ilmu-ilmu medis mengatakan itu hanya gangguan pikirannya saja. Itu hanya gangguan mentalnya saja atau secara psikologi. Tetapi dalam Islam dinyatakan itu adalah ada dan wajib dengan cara ruqyah, dan tentunya obat-obatan juga didukung obat yang sunnah. Ini akan membantu percepatan penyakitnya, ya, membantu penyembuhan pada penyakitnya. Maaf. Lanjut, riwayat Utsman bin As radhiyallahu anhu yang pernah diangkat menjadi wali kota Taif. Beliau menghadap Rasulullah dan duduk bersimpuh di hadapannya dan menceritakan keluhannya. Rasulullah bersabda, itu adalah setan, dekatkanlah ia padaku. Maka beliau mendekatkan dirinya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memukul dadanya beliau dengan tangannya, lalu meniup pada mulutnya sebanyak 3 kali sambil berkata, keluarlah wahai engkau musuh Allah. Lagi-lagi kata-katanya adalah keluarlah engkau wahai musuh Allah, ataupun keluarlah wahai engkau musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Setelah itu Rasulullah menyuruhnya untuk aktivitas seperti biasa dan beliau tidak pernah lupa rakaat salat lagi. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Itulah sekelumit tentang dalil-dalil ruqyah ya. Jadi nanti kalau ada yang mempertanyakan kita tahu dalilnya. Lanjut kepada pembahasan C yaitu eksistensi jin. Jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman Allah surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya. Jelas, jin itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Masuk juga manusia. Wa khalaqal janna min marijim min nar, dan dia menciptakannya dari nyala api. Surat Ar-Rahman ayat 15. Dengan adanya dalil tersebut, jelaslah jin memang tercipta dan mereka hidup di kalangan manusia.
mengenai hidup dan kehidupan mereka hampir sama dengan kehidupan manusia. Mereka juga makan dan minum seperti manusia. Mereka juga sekolah dan beragama. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ataupun Buddha, dan lain sebagainya. Di antara kemampuan jin dan setan, atau setan, yang lainnya adalah dapat menyusup melalui aliran darah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yajri minal insani majradam, wa inna khasitu ayyakdifa fi qulubikum masu'an. Sungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Muttafaq alaih, hadis sahih, riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi setan itu, jin itu mengalir dalam tubuh manusia. Maka disarankan juga untuk melakukan berbekam. Jadi terapi yang terbaik adalah lakukan bekam dengan ruqyah atau ruqyah dengan bekam. Ini mempercepat penyembuhan daripada penyakit-penyakit tertentu. Banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, biidznillah dengan penyembuhan ruqyah dan berbekam ataupun hijamah itu bisa sembuh. Ada yang skala ginjal udah stadium 4, biidznillah sembuh. Kanker otak, tumor, dan banyak lain hal. Bahkan jantung lemah, bahkan ginjal lemah, dan beberapa penyakit-penyakit organ tubuh yang disinyalir tidak bisa disembuhkan. Dikategorikan hidupnya terhitung hari. Biidznillah sembuh. Karena Allah yang menyembuhkan, karena kita berlandaskan pengobatan, penyembuhan yang didasarkan kepada Quran dan hadis. Dan itu diyakini. Kalaupun dia harus meninggal, itu sudah takdir Allah. Itu sudah ketetapan Allah. Yang kita lakukan adalah ikhtiar, dan itu adalah wajib. Bagi manusia yang menyusup pada dirinya, jin ataupun setan, maka dia akan melakukan apa saja demi hawa nafsu dunianya. Yang penting semua dapat tercapai dengan sangat mudah dan singkat atau instan. Jadi orang-orang yang penuh ambisi, obsesi yang sangat besar tanpa dilandasi kepada Allah, hanya hawa nafsunya, itu ada setannya, ada jinnya. Jin itu jadi menumpangi hawa nafsu kita. Nafsu apa? Nafsu terhadap dunia. Dan pengennya cepat, pengennya instan. Kalau bisa datang, pulang udah hasil. Diobati, langsung sembuh. Kalau Allah izinkan. Nah, ini adalah sifat-sifat orang yang ada jin dalam dirinya. Mau apapun, dia pengennya cepat dan instan. Tidak peduli jalannya positif ataupun negatif. Caranya baik, sesuai dengan syarat ataupun tidak. Nah, ini wajib diingatkan kepada yang diruqyah, bahwasanya kesembuhan dari Allah tidak boleh sedikit pun ya mengatakan bahwasanya pengen sembuh cepat, itu serahkan kepada Allah, jangan kepada saya, karena saya hanya berwasilah. Ya, kita hanya berwasilah dengan ruqyah itu. Yang menyembuhkan Allah. Dan upayakan kita berikan yang namanya mengingatkan kepada Allah, mengingatkan juga bahwasanya kita adalah manusia, banyak salah, banyak khilaf, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Bagi orang yang tidak beriman, mereka meminta bantuan kepada golongan jin untuk membantu apa yang menjadi hajat mereka. Nah, ini dari zaman dulu ya. Zaman Nabi Sulaiman juga sudah ada, di zaman Rasul juga masih ada. Dari zaman dahulu kala hingga saat ini juga masih ada. Kalau kita lihat orang-orang datang ke kuburan untuk meminta pertolongan di sana kepada, kata mereka, kepada yang sudah tiada, tetapi itu tidak lain adalah jin. Ya, ataupun meminta ke pohon, ataupun ke batu, ataupun para dukun, sama itu meminta kepada golongan jin. Itu ibadah itu tidak terima. Ya. Karena itu melakukan tindakan syirik. Bagi orang yang tidak beriman, ya, meminta kepada golongan jin untuk membantu yang menjadi hajat mereka dari zaman dahulu hingga saat ini, banyak sekali yang masih menggunakan jin sebagai penolong mereka untuk kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman, kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 6. Jadi jin itu ya yang suka belajar tentang jin khodam jin, itu salah satu tata caranya adalah memanggil golongan-golongan jin tertentu ya, dukun ataupun yang sedang belajar ilmu-ilmu itu memanggil namanya si A, si B, si C, khodam yang jin ya.
itu bukan meminta kepada Allah dengan wasilah perantaraan para malaikat. Mereka tidak tahu bahwasanya yang mereka panggil adalah jin. Maka ini tidak diperkenankan dalam agama Islam dan dilarang. Apabila sudah ada persekutuan antara manusia dan jin, itulah yang disebut dengan sihir atau ilmu hitam. Kalau sudah ada ilmu ini merasuk ke dalam dirinya, ya, biasanya ilmu-ilmu yang kejadugan biasanya, anti sajam, gitu, biasanya, ataupun melakukan santet, sihir, maka itu adalah ilmu hitam. Adapun berbagai macam caranya mereka lakukan dengan berbagai macam persyaratan yang tentunya membuat mereka semakin jauh kepada Allah. Jadi yang mereka lakukan adalah memanggil jin tersebut untuk memohon pertolongan kepada golongan jin, bukan kepada Allah. Nah, ini sudah mempelajari ilmu hitam namanya. Nah, selanjutnya pada pembahasan D, sebab-sebab adanya jin dalam tubuh manusia. Sebelum kita melanjutkan teknik ruqyah, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan seseorang diganggu jin sebagai pengetahuan yang paling mendasar bagi setiap ruqyah dan seorang yang sedang menjalani proses ruqyah. Satu, faktor internal. Ada dua faktor ya. Satu adalah faktor internal, yaitu melakukan dosa besar. Nah, orang-orang yang melakukan dosa besar ini temannya jin. Mau didatangkan, mau diundang ataupun tidak diundang, udah pasti itu jin ada di situ. Karena tugas jin kafir tentunya, untuk menyesatkan manusia. Pertama adalah faktor internal, yaitu syirik, menduakan atau menyekutukan Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Selanjutnya pada surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar." Dan sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Jadi orang-orang yang musyrik itu haram, kata Allah, baginya surga. Selanjutnya, faktor internal selanjutnya, berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari surat Yusuf ayat 87, perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, "Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun." Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya orang ataupun tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir ataupun kaum yang kafir. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah otomatis itu temannya para jin, para setan, ya, termasuk iblis laknatullah alaih. Ya, jadi tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena itu adalah bagian daripada dosa yang sangat besar. Terus selanjutnya merasa aman dari ancaman Allah. Surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Yang tidak terduga-duga, tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi orang yang merasa aman dari ancaman Allah, melakukan segala sesuatu sekehendaknya, tidak peduli dengan ajaran syariat Islam bahwasanya ini tidak boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan, apa yang diharamkan tidak boleh dilanggar, itu semua. Yang penting dia mendapatkan apa yang menjadi hajatnya. Nah, ini salah satu dosa besar, dan dia merasa dirinya tidak akan kena apa-apa, tidak akan ada dampaknya apa-apa. Nah, ini salah satu faktor internal orang yang ditemani jin. Selanjutnya, berbuat durhaka pada kedua orang tua. Wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyan. Dan berbakti kepada ibuku
dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi durhaka itu, wabil walidaini ihsana, itu harus berbuat baik kepada orang tua. Ya. Bahkan pada ayat yang lainnya, fala taqul lahum uff, ngomong aja nggak boleh orang tua. Kalau diminta tolong sama orang tua, tolong jangan katakan apa sih, kenapa sih, bahkan marah-marah, itu durhaka. Balas ucapannya dengan kalimat-kalimat yang baik, wabil walidai ihsanan. Katakan kata-kata yang baik, jangan sampai menyakitkan hatinya. Siapa saja yang berbuat durhaka dengan kata-kata, bahkan tindakan, memukul, bahkan mengusir, itu durhaka, dan itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah. Selanjutnya membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi membunuh itu dosa yang sangat besar. Siapa saja yang membunuh sudah pasti itu sudah tergoda oleh bisikan setan. Apalagi sengaja, direncanakan. Itu ada jin dalam tubuhnya. Apalagi kadang-kadang kita kesel dengan orang, terus terucap atau terbersit dalam hatinya, mati aja loh, mudah-mudahan cepat mati. Itu sama itu. Udah ada niat atau keinginan membuat orang lain mati, bukan meminta untuk diampunkan kesalahannya, karena dia punya kesalahan kepada kita. Lalu kita berdoa ataupun tersirat dalam hati kita, mudah-mudahan mati aja loh, mudah-mudahan cepat mati biar urusan beres. Tidak boleh. Ampuni, maafkan dan mohonkan ampunan bagi dirinya. Jangan ada dendam. Dendam itu sifatnya iblis, sifatnya setan. Ketika kita punya niat ataupun firasat, niat yang terbersit dalam hati kita, seperti itu, maka itu kita sudah ditemani jin atau iblis laknatullah alaih. Selanjutnya, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Innal ladzina yarmunal muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Sungguhnya orang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang benar, azab yang besar. An-Nur ayat 23. Jadi orang-orang yang suka fitnah, di sini salah satu kasus saja, menuduh wanita baik berbuat zina. Ya, orang baik-baik kita tuduh, bahkan kita sebarkan berita itu. Nah, itu jangan salah itu. Di dalam dirinya sudah ada jin yang menggoda dia untuk memfitnah wanita baik-baik berbuat zina, karena dia tidak suka dengan perempuan tersebut. Terus dia lakukan yang namanya fitnah, dia membuat postingan-postingan yang mengatakan bahwasanya telah melakukan hubungan zina dan segala macam lah, berita-berita hoak yang kadang-kadang kita bisa dengar atau bisa lihat di media massa. Maka jangan lantas percaya, ataupun jangan sampai kita punya pikiran atau niat seperti itu, apapun keadaannya. Selanjutnya, memakan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang mengambil riba, orang-orang yang suka makan riba, ya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan atau kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Makanya rata-rata orang yang suka pinjem-pinjem gitu ya, dengan bunga-bunga yang sangat tinggi, ketika tidak mampu membayarnya, akhirnya apa? Banyak yang gila. Itu ada setan ya. Ketika dia sudah menghalalkan caranya, segala macam cara, yang penting dia pegang uang, walaupun bunganya sekian, atau bahkan yang menyediakan uangnya, rentenir ini, itu ada jinnya, itu pasti ada setannya, karena dia melakukan yang namanya memakan riba. Ya. Maka ini salah satu dosa yang sangat besar, ya, yang dikutuk oleh Allah, bahkan disamakan dengan setan itu sendiri. Ya.
Selanjutnya, lari dari medan pertempuran. Wa may walihim yauma idzin dhuburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Ada orang-orang yang tadinya bergabung dengan orang-orang yang saleh, baik gitu ya, untuk berdakwah di jalan Allah, lalu dia keluar bahkan mundur karena ketakutan akan nyawanya, bahkan bisa jadi dia bergabung dengan orang-orang yang akan menghancurkan umat Islam, maka itu dosa yang sangat besar, sudah pasti ada jin. Selanjutnya, 9, memakan harta yatim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. An-Nisa ayat 10. Yang makan harta anak yatim itu dosa besar dan sudah pasti dia berani melakukan itu karena ada bisikan setan dalam dirinya ataupun ada jin dalam dirinya. Selanjutnya, berbuat zina. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, yaitu hukum Islam ya, hukum qisas, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab dalam keadaan terhina. Jadi di sini adalah 1, dia musyrik, 2, dia membunuh, dosa besar selanjutnya. Yang ketiga adalah berzina. Berzina dosa besar. Orang yang berani melakukan zina berarti dia ada jin yang masuk dalam dirinya ataupun setan yang masuk dalam dirinya. Atau berpikiran, berhalusinasi, berkhayal, dia melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang dikenalnya ataupun yang tidak dikenalnya. Ya, misalnya mimpi berzina ya dengan wanita yang tidak dikenal, itu biasanya jin. Ya. Selanjutnya berjudi dan meminum khamar ya, yang ke-11. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'i fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Jadi haram ketika orang minum khamar itu dia sudah mengikuti ajakan setan. Berjudi ya. Berjudi juga salah satunya. Bahkan menyembah berhala ya. Memberikan kayak apa sih, berkorban untuk berhala itu membuat, kalau di Indonesia itu membuat sesajen gitu ya, saji-sajian untuk jin yang ada di pohon, ada di kuburan, yang ada di tempat batu-batu yang besar atau tempat-tempat yang disinyalir banyak jinnya ya, mengundi nasib dengan panah ya, sama dengan berjudi. Dulu orang Arab itu mengundi nasib itu dengan cara memanah. Siapa yang panahnya paling hebat, di situ dia yang mendapatkan apa yang, bahkan untuk seorang perempuan itu suka, kalau kita tuh apa namanya, taruhan gitu kan. Coba kamu bisa nggak dapetin perempuan itu? Ayo kita taruhan, siapa yang dapat itu yang paling hebat. Nah, kadang-kadang kan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Contoh kedukun, atau minta pegangan, minta ilmu pelet, biar perempuan itu suka dengan kita. Nah, zaman dulu dengan cara bagaimana? Siapa yang panahnya paling hebat, itu bisa dapetin perempuan itu. Gitu ya.
adalah termasuk perbuatan setan. Nah, itu semua adalah tipu daya setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya, itu faktor internal dalam diri kita harus muhasabah. Apakah kita melakukan dosa-dosa tersebut, jauhi sikap-sikap seperti itu, atau niat-niat dari perbuatan seperti itu, dan ingatlah pada Allah. Insya Allah, jin tidak akan mau mengikuti kita. Karena itu dosa-dosa besar itu sangat menjadi penting bagi mereka untuk masuk ke dalam diri manusia. Dan kalau kita sudah mengikuti ajakan daripada berbuat dosa besar yang tadi saya sampaikan, insya Allah itu ada jinnya, ada setannya. Selanjutnya, faktor eksternal. Nah, ada faktor eksternal. Satu, jin jatuh cinta kepada manusia, laki-laki atau perempuan, bahkan ada dari mereka yang lesbi. Nah, lesbi itu termasuk itu. Seorang perempuan ataupun laki-laki yang homo, itu ada jinnya. Dalam ilmu ruqyah itu mereka ada jinnya. Ya, sehingga seseorang yang melawan fitrahnya, perempuan harusnya senang dengan laki-laki. Begitupun laki-laki senang dengan perempuan. Nah, itu salah satu faktornya. Ada jin yang suka dengan dia. Karena tersakiti kezaliman manusia terhadap mereka yang tidak disengaja, seperti menumpahkan air panas dan menimpakan sesuatu barang dari tempat yang tinggi. Kadang jin itu memang ada tempatnya, tidak sengaja kita membuang air panas, misalnya ke kamar mandi, itu dilarang, tidak boleh. Karena itu tempat jin juga, atau tempat-tempat yang kayak tempat sampah, ya. Kadang ada jin. Kata Rasulullah kan, kalau ada tulang, jangan deketi, karena ada aromanya begitu, itu adalah makanan golongan jin. Jangan kamu berbuat macam-macam di tempat itu. Ya, jangan diganggu. Karena semua punya kehidupan masing-masing. Selanjutnya itu adalah kebodohan dan kezaliman yang dilakukan oleh makhluk jin kepada manusia tanpa suatu sebab tertentu kelalaian manusia. Jadi jin itu datang kepada manusia karena manusia tersebut lalai. Misalnya tidak mau menjaga ibadahnya, sholat semaunya. Kalau ingat sholat, kalau enggak ingat. Puasa Ramadan, kalau mau. Kalau enggak mau, ya sesuka hatinya aja. Yang penting dia suka-sukanya aja. Itu ada jinnya. Tidur seharian, itu pun salah satu godaan setan. Nah, kita wajib menghindari perbuatan-perbuatan yang mengisyaratkan pada kelalaian kita terhadap Allah, sehingga lupa pada Allah. Ingatnya cuma keinginan-keinginan duniawi, nah itu bisa menyebabkan kelalaian itu, bisa menyebabkan jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah ataupun kulit, ya, dari pikiran, dari makanan, dari minuman. Ketika kita baca minum tidak mengucapkan basmalah, tidak berdoa, makan pun tidak berdoa, itu membuat jin itu memakan makanan yang kita makan dan dia masuk ke dalam tubuh manusia. Kondisi marah, sangat takut, sangat sedih, dan lupa menyebut asma Allah. Orang yang mengikuti amarahnya itu sedang disusupi jin, atau dia paranoid, ya, ataupun punya traumatik tertentu. Nah, itu pun diganggu oleh jin. Bahkan sangat sedih terhadap kejadian yang sedang dialami ataupun kejadian pada masa lalu. Bahkan yang lebih parahnya tidak mengingat Allah atau lupa menyebut asma Allah. Selanjutnya karena ritual-ritual pengisian ilmu hitam yang dimilikinya. Dia datang ke dukun minta diisi biar bisa ini, biar bisa itu. Nah, salah satunya juga. Karena zikir overdosis. Nah, ini zikir overdosis tanpa bimbingan, zikir overdosis dari buku, main langsung amalin, ya, tanpa ada bimbingan dari guru atau kata gurunya, misalnya zikirkan cukup sekian, kurang, pengennya 1.000, 100.000, 10.000, 12.000, tanpa, ataupun dia berinisiatif lakukan tanpa ada bimbingan, tanpa melihat bagaimana keadaan dirinya, dan biasanya itu disebutnya durtasasur, nyasar, alias bukan lagi mengharap ridha Allah, hanya ingin bisa hijab-hijab tertentu gitu, ingin bisa A, B, C berdasarkan keterangan atau faidah yang dinyatakan daripada amalan yang sedang dia dawamkan, ya. Jin keturunan dari ayah atau ibu, kakek atau nenek atau pendahulunya.
Kadang orang tua kita terdahulu itu memelihara golongan jin sebagai khodam untuk membantu kehidupannya, dan terkadang ketika mereka sudah meninggal, jin-jin ini turun-temurun datang ke anak keturunannya karena sudah ada perjanjian. Perjanjian itu ada di dalam darahnya itu sendiri. Jadi berdasarkan gennya, DNA-nya itu bisa ikut serta dalam aliran darahnya. Karena darah kita ini tidak lain adalah darah orang tua terdahulu. Secara genetik, darah kita ini membawa, atau secara genetik kita punya disebutnya apa? Pembawa resesif, karakter kita juga ngikut kepada orang tua kita terdahulu, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu kakek, ataupun nguyut, dan segala macam. Maka jin itu terkadang hidup bersama kita. Nah, itu wajib diruqyah. Keluarkan ilmu-ilmu yang begitu, yang memiliki ilmu-ilmu yang tidak dia dapatkan, tetapi memang jinnya sudah ada dalam aliran darahnya dari perbuatan orang tuanya yang terdahulu. Kedengkian, sir'ain. Nah, kadang ada orang tidak suka kepada kita. Ini juga faktor eksternal. Ya. Jadi dia akhirnya melakukan sihir, gitu ya, supaya kita sakit, bahkan yang lebih parah, bahkan menginginkan kematian kita, kematian orang-orang yang merasa dia tidak suka aja. Meskipun kita punya kesalahan atau tidak punya kesalahan, terkadang ada orang yang kena sihir, apa salah saya? Perasaan saya sih berbuat salah. Masalahnya bukan itu. Terkadang kita tidak berbuat salah, tetapi ada orang tidak suka kepada kita karena dia sedang digoda jin dan dia melakukan sihir atas tipu daya jin, sehingga tidak menyukai seseorang karena hal-hal yang sebetulnya nggak masuk akal. Ya, selanjutnya sihir kiriman dari yang dengki atau dukun yang dibayar untuk menyakiti, sama ya. Selanjutnya asihan atau sihir mahabbah. Asihan, ya, asihan. Ain juga tadi ya, bisa dengan hanya dengki aja gitu, nggak mesti dengan melakukan sihir. Dia ngelihat kita nggak suka aja. Seorang yang tidak suka kepada kita itu mempunyai gelombang energi yang membuat kita terkontaminasi energinya sehingga kita bisa sakit. Kalau kita energinya, imannya lebih kuat, nur dalam dirinya lebih kuat, maka terhindar daripada syir'ain, bahkan bisa balik sendiri kepada dirinya. Tetapi kalau kita kurang beriman, itu daripada persepsi negatif terhadap kita ataupun dari orang lain itu bisa masuk ke dalam gelombang energi pikiran kita, bahkan sel-sel dalam tubuh kita. Nah, itu adalah yang disebut dengan faktor internal dan eksternal daripada seorang yang ada jinnya, ya. Jadi sebab-sebab adanya jin dalam tubuh manusia. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Tanda-tanda gangguan jin. Pertama, emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan, misalnya seorang istri membantah suami atau anak membantah ibu dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. Ya, emosi yang berlebihan. Sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. Ada nih penyakit begini, penyakit kejiwaan, dan itu ada jinnya. Dorongan kuat untuk bermaksiat berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lainnya. Sulit khusyuk dalam sholat, ya. Jika mampu mendirikan sholat, maka sering lupa rakaatnya dan secara berulang-ulang. Ya, sering sekali, terlalu sering. Nah, itu udah pasti ada gangguan. Sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran, tidak bisa lebih daripada 30 ayat, atau tenggorokan yang terhenti sama sekali, bahkan tertidur saat baru buka mushaf. Ada yang melemahnya hati, minder, suka menghayal, melamun, menyendiri, dan mengurung diri di kamar secara berlebihan dan mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Introvert, ya, itu pun ada gangguan jin. Cepat lesu dan cepat capek, juga ngantuk saat aktivitas kerja. Sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal dan terganggu pikiran. Kadang kita sudah nyaman untuk mengerjakan sesuatu, tapi sering sekali ada di pikiran kita distraksi gitu loh, gangguan. Tiba-tiba udah mau ngerjain yang ini, kayak mau sholat, tiba-tiba dia terdistraksi nonton film, ya, nonton TV, gitu, segala macam. Merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, misal pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung, dan dada, sesak tanpa sebab yang jelas. Memandang remeh kegiatan ibadah, dan lupa atau malas zikrullah.
depresi tingkat tinggi, dan pikiran linglung, sering merasa sedih secara tiba-tiba, menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar keras, sering kesurupan, baik separuh ingatan atau secara total, sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan, menyuruh sesuatu kejahatan, semisal membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, terjun ke sungai, atau jurang, menabrakkan diri, dan lain-lain. Orang yang bunuh diri juga salah satunya, ya. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar, dan mengancam akan membunuh, sering mencium bau-bauan wangi dan bau kembang atau dupa, bau anyir atau busuk bangkai yang tidak terlihat sumber baunya, pusing, berlebih atau vertigo, dan melihat benda seakan-akan bergerak, berputar, terbalik, miring, dan lain sebagainya. Sering melakukan tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kondisi, atau seperti yang ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Memiliki kemampuan supranatural, semisal tiba-tiba dapat meramal. Ada orang yang tadi bisa aja, tahu-tahu bisa dia meramal, merawang, membaca pikiran orang lain, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Ya, sebagian indigo itu adalah ada jinnya, ya. Melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, baik sekilas atau jelas. Rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi oleh dokter, atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. Sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain, susah tidur, insomnia, gelisah, cemas, dan sering terbangun di malam hari dalam kondisi akut, biasanya baru tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali berhari-hari. Susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan, tindihan, mimpi seakan diimpit benda yang berat dan sulit melepaskan diri dari impitan tersebut, atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan seperti ingin berteriak minta tolong namun mulut seperti terkunci. Mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang yang menyeramkan, semisal ular, serigala, tikus besar, harimau, dan lain-lain. Sering ngigo, tertawa, menangis, berteriak, ngomel, merintih, atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur. Mimpi seolah jatuh dari tempat yang tinggi, seperti mendaki tempat yang tinggi. Semua mimpi tentang kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. Mimpi melihat orang yang aneh, seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali, atau hitam sekali, mendengkur dengan keras. Seperti harimau, di tidur dia, oh gitu, atau wow gitu. Nah, itu salah satunya dia diganggu ya. Dan gigi yang berbunyi waktu tidur. Ada orang yang tidurnya suka bunyi giginya beradu gitu loh. Krek 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 gitu. Itu diganggu itu. Mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki maupun perempuan, ataupun perempuan berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang diimpikan tersebut. Bermimpi keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi berhubungan dengan kematian. Mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan hari mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Gejala tipes, tubuh seperti terbakar atau terpanggang api, panas, namun ketika dicek dengan termometer temperatur tubuh normal. Ya. Sering mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan, atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. Impotensi, salah satunya. Lanjut ya, mandul, jin yang bersarang di dalam rahim atau mengalami sel telur yang masuk ke rahim. Mandul itu juga salah satunya juga kadang-kadang ada jinnya ya. Kista atau miom. Selanjutnya, Victor, pikiran kotor. Jin yang bersarang di mata laki-laki, di matanya nih. Jadi kalau ngelihat lawan jenis yang cakep, atau bahkan dia cari-cari tuh foto-foto atau video-video yang memang tidak diperkenankan, nah itu di matanya ada. Kadang jin bersarang di kemaluan laki-laki dan dada berupa hawa panas bagi perempuan dan buat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. Jadi ngeliat perempuan cantik langsung ngayal. Nah itu udah di matanya itu udah diinggapi jin ya. Ringan, tidak bisa berdiri saat mau salat atau tidak bisa melakukan gerakan tertentu dalam salat. Hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk menahun, kolesterol, asam urat, pengapuran, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Jomblo menahun, nah ini ya, sulit menikah, sulit dapat jodoh, tidak mau menikah, udah mau dilamar nggak jadi, Nah, biasanya ada gangguan jin, ada jin yang suka kepada dia. Kedutan sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu, kedutan, sering sekali, dan mengganggu buat kitanya. Eksim atau gatal yang sporadis, ya,
eksim juga salah satunya. Anaknya hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah, susah dibangunkan sholat dan tidak mau belajar mengaji dan membantah dengan sorot mata yang aneh. Ya. Indigo, sering ngobrol dan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan indera ke-18. Mampu melihat jelmaan makhluk halus. Diperkosa jin, mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh, menyerupai makhluk kalian, mutant, dan lain-lain. Peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan disertai kemunculan kembali setelah beberapa tahun kemudian dan ingin diakui anak. Itu ada jinnya. Nah, kita langsung kepada teknis ruqyah. Saya minum dulu ya sebentar. Itu kita pahami dulu ya. Itu kita serap dulu pemahamannya. Jadi meruqyah itu kita lihat, tanyain dulu apa sih rasanya, bagaimana, masuk nggak kategori tadi itu, ya, tanda-tandanya ada nggak, gitu ya. Banyak. Nah itu tanda-tanda itu, kalau memang ada tanda-tanda, nah itu ada jinnya. Kita harus melakukan ruqyah, baik ruqyah mandiri atau kita minta di ruqyah. Teknik dasar, ya. Sambil rokok ya, santai. Ini udah di unlimited ya, Kang Ragil ya? Kang Ragil ada? Belum Abu ya, belum. Ini mungkin karena akun baru, jadi dia promo Abu ya. Alhamdulillah, barokah. Amin. Karena sudah melebihi ya. Tadi saya lebih. melihat ada unlimited itu ya, unlimited itu, subhanallah. Iya. Teknik dasar ruqyah. Pertama, kita harus mengkondisikan. Pengkondisian pertama adalah baik peruqyah dan pasien dalam keadaan berwudu dan mengkondisikan waktu maupun tempat. Siapkan tempat yang tenang dan nyaman. Kalau di ruqyah jangan ada anak-anak lari-lari, ngeganggu fokus. Harus tenang tempatnya. Jangan sampai terganggu, nanti dia terganggu. Kadang-kadang anak itu nakal gitu, tiba-tiba tadinya misalnya, mohon maaf ya, tidak ada gangguan ketika mau ruqyah itu adalah apalah, ada benda jatuh lah, atau anak yang tadinya nggak pernah rewel jadi rewel, itu sedang proses ruqyah yang diganggu, ya. Jangan marah sama anaknya juga, itu mah diganggu ya, memang ada gangguan. Dikondisikan aja, ibu punya anak tolong ditenangkan, bawa ke bapaknya dulu atau ke adiknya, ke kakaknya, terserah lah, segala macam ya. Tolong itu jangan sampai nanti proses ruqyah itu terganggu karena pikiran yang terganggu. Pasien harus siap di ruqyah. Ibu siap di ruqyah atau bapak siap di ruqyah ya. Pas konsentrasi dan pikiran, kondisikan pikiran, jiwa dan raganya. Pasien harus ikhlas, ridho dengan apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi nantinya sebagai keputusan takdir dari Allah. Apapun yang terjadi nanti, ibu, bapak, ataupun adik, ataupun kakak, ataupun masnya, ataupun kakangnya, ataupun A-nya, ikhlas ya. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Pasien untuk rela dan mau melepaskan jika nanti ada jin dalam tubuhnya. Ingat, Bu, nanti kalau ada jin, ikhlas ya, dikeluarkan. Tolong dibantu. Jadi dia juga harus ada interaksi. Jangan kita melulu. Ingat kepada Allah. Bu, ingat kepada Allah, Bu ya. Nanti ketika saya panggil nama Ibu, Ibu, zikir Bu. Ingat kepada Allah. Bantu Bu. Niatin kepada Allah untuk dikeluarin. Jadi ketika itu nanti ada disebut dakwah itu di situ. Ya. Pasien untuk khusyuk mendengarkan bacaan atau doa ruqyah. Ibu khusyuk ya, tenang ya, gitu. Siapkan plastik, jangan lupa plastik tuh. Ya. Dan upayakan ada kerabat, saudara atau teman pasien, terutama perempuan harus dengan mahramnya atau teman wanitanya ya. Nah, kalau perempuan ya jangan masuk ya, terbuka ada mahramnya dan bacakan ayatnya dengan jahar. Apa itu jahar? Lantang, kelas. Kita tidak menggunakan bacaan-bacaan lain kecuali yang disyariatkan, ya. Doa-doa yang memang ada landasan Quran dan hadisnya. Ya, jangan niat ingsun segala, itu bukan ruqyah itu. Itu nanti buat melet lagi. Beda ya. Kondisi yang kedua, bersihkan tempat dari unsur syirik. Jimat. Kalau ibu ada jimat di rumahnya, ada raja-raja yang diberikan para kiai ataupun apa, keluarin. Patung bahkan ya. Dan yang mengandung kepada kesyirikan. Saya pernah dikasih keris, keluarin.
keluarin. Jangan ada di tempat ketika kita meruqyah. Ya, itu dihancurkan nanti setelah proses ruqyah badannya. Lanjutan. Karena biasanya kalau memang ada interaksi, nanti dia akan ngomong, ini saya yang jin yang ada dalam keris, gitu, dalam batu. Kalau memang itu ada jin-jin yang memang dipelihara, ya. Nah itu wajib dihancurkan itu, ya, mengganggu kehidupan manusia, terutama umat Muslim. Teknik ada beberapa teknik, ya. Pertama adalah teknik shimai. Teknik shimai itu apa? Kita membaca ruqyah dengan lantunan yang diruqyah mendengarkan. Ruqyah membacakan kunci Nur 7 Pusaka dan ayat-ayat ruqyah dengan tartil dibaca perlahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dibaca, sambil dirasakan kita menuju Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi zat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sambil diresapi bacaan itu. Sampai dengan istighfar. Lu salam. Ya, udah tahu salam. Juga baca perlahan. Al-Ikhlas 11 kali. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq 11 kali, An-Nas 11 kali, Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, 1 kali. Al-Baqarah ayat 102 30 kali. Ya. Al-Baqarah 255 atau ayat kursi 1 atau 7 kali. Al-Baqarah 285. Ya. Nah, pada ayat wa'fu 'anna waghfir lana diulangi 7 sampai 21 kali, lalu berdoa dengan jahar atau sir di air, ya. Ya Allah, jadikanlah setiap makhluk pada air ini menjadi tentara-tentaramu yang membersihkan tubuh siapa namanya, dan mengeluarkan setan, jin, dan iblis laknatullah yang terdapat pada penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, perasaannya, seluruh kulit, seluruh daging, seluruh tulang, seluruh darah yang mengalir dalam tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki, hingga ke sel-sel terkecil dalam tubuhnya, atas dan izin dan ridhamu ya Allah, terjadilah. Al-Fatihah. Bisa diulangi ini beberapa kali, sekali juga boleh. Lalu tiup, setelah bacaan ayat ruqyah dibacakan, tiupkan air disertai kapsul bioenergi kalau ada, ya, pada pasien, lalu dibasuhkan kepada muka, ubun-ubun, leher belakang, dada, perut, telapak tangan, pinggang, telapak kaki, dan daerah yang dirasa sakit. Ya. Lalu setelah itu katakan, kalau tidak ada respon, kalau ada respon ketika dibacakan, kata-katanya adalah ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Dibaca juga ketika ruqyah TS, teknik simai tadi, ya. Teknik simai itu didengarin gitu. Dibacakan dan yang diruqyah mendengarkan. Itu TS namanya, teknik simai. Beberapa saat kalau tidak ada respon ketika kita membacakan ayat ruqyah, lalu air diminumkan dan tadi dibasuhkan, tunggu beberapa saat, maksimal 5 menit untuk menunggu reaksinya, lalu dilanjutkan dengan teknik lanjutan. Oh, ternyata tidak ada reaksi. Oh, saya nggak apa-apa kok, tenang aja misalnya. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjutin teknik selanjutnya. Atau bacakan, ukhruj ya aduwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Kalau memang ada jin, pasti ada reaksi. Reaksinya, apakah wajib kesurupan? Enggak juga. Pusing, mual, keluar keringat, atau dia pengen kencing gitu, ya. Atau tiba-tiba marah, matanya sorot matanya tajam ke kita, itu, ibu kenapa, Bu? Nggak apa-apa, tapi marah gitu, matanya kelihatannya. Itu bukan dia, itu jinnya. Lanjutkan teknik selanjutnya, itu TPT, teknik putaran dan tepukan. Nah, bantulah atau perintahkan pasien memegang perut ke arah kiri sebanyak 7 kali. Ya, pegang perutnya, boleh dianya, boleh kita, kalau sama lelaki, kita bantu diputer, ya. Diputer sebanyak 7 kali, baca kunci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di perut gini, puter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terus ya, terus sambil diucapkan dan katakan, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Terus sampai dia, kalau mual, aduh panas. Nah, bantulah dan perintahkan pasien untuk menepuk leher kepala belakang. Nah, nanti, sebelumnya, maaf ya. Lalu dorong ke dada. Mual gitu, sampai ke mulutnya, sambil Anda katakan, ukhruj ya Allah, keluar. Tarik lagi, putar lagi, tarik lagi, tarik lagi yang di perutnya, keluar. Nah, ini artinya ruqyah dengan teknik putaran. Nah, selanjutnya tepukan. Bantulah dan perintahkan pasien menepuk leher dan kepala belakang dengan perlahan dan niat mengeluarkan segala hal yang negatif dari tubuh. Dan katakan, ukhruj ya Allah, tepuk. Perlahan ya, jangan kenceng-kenceng ya. Gitu. Pukul pelan-pelan. Pada sesi dari tulang belakang ya, ekor, pukul-pukul. Terutama di belikat gitu ya. Di pundak, di leher. Kalau dia sakit. Nah, itu di situ ya. Bukan sakit karena pukulan yang keras, tapi gitu aja. Niatin itu bukan mukul orang ya, tapi mukul jin yang ada dalam tubuhnya. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj, keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu. Wahai musuh Allah, keluar, ukhruj ya Allah. Wah, gitu. Tapi di punggungnya, pinggangnya, ya, sampai belikatnya, sampai kepalanya. Kadang-kadang kepalanya itu di daerah pada belakang ya. Ke sini, terus ya, sampai merasa nyaman. Pada sesi akhir, kalau sudah enak, keluar muntahnya semuanya, badannya juga ringan, ada yang dirasa pokoknya sudah nyaman, sudah enakan, pada sesi akhir bacakan kunci, salam, tawakal ahadi, dan asma tangkis pada air yang dicampurkan dengan bau bidara atau daun kelor. Bisa digunakan juga sabun bidara sebagai ikhtiar menjaga untuk pasien pada air yang digunakan untuk minum. Bacakan pada air, kunci, salam, tawakal ahadi, dan asma. Lalu tiupkan. Sebagian diminum, sebagian lagi dicampurkan untuk air mandi yang dicampurkan dengan daun bidara atau kelor, atau bisa juga pakai sabun bidara. Ya. Selanjutnya, teknik selanjutnya ya, yaitu TIJ. Teknik injak TIG, maaf ya, salah ketik. Teknik injak garam. Baca amalia ruqyah N7KP ke garam kasar. Kita bacakannya itu nanti bukan hanya ke air, tetapi garam kasar juga. Tempatkan garam dan berilah alas dan minta pasien menginjak garam dengan posisi duduk atau berdiri. Ya, duduk dikasih alas, garamnya diinjak gitu ya. Sambil pasien duduk dan atau berdiri, bacalah ayat ruqyah kembali. Lalu baca ruqyah, kunci pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan nanti, ukhruj ya Allah, keluarlah. Apabila ada terasa, aduh kaki kayak kesetrum, aduh kaki kayak kesedot, ada. Itu proses ruqyah dengan cara menarik lewat sel-sel saraf, sel-sel dan saraf pada kakinya. Jadi dari sel saraf kepala sampai ke kaki yang bisa digunakan buat terapi oleh para akupuntur itu nanti keluar dari situ. Terus sampai getarannya hilang atau setrum atau kayak disedot gitu sampai hilang. Terus ukhruj ya Allah, ukhruj, ditepuk juga boleh. Dari kepalanya, dadanya, semuanya ya. Tepuk sampai hilang sambil mengucapkan ukhruj ya Allah. Selanjutnya yaitu teknik sentuh tubuh atau PST. Baca amalia ruqyah dan sentuhlah pada punggung pasien dan katakan ukhruj ya Allah. Teknik ini bisa digunakan sebagai tambahan teknik ruqyah lainnya. Sentuh. Nah, bacakan. Terus pada akhirnya ukhruj ya Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Jadi sentuh di belakang misalnya bisa gitu. Kayak self healing pada yang lainnya gitu ya, biasanya digunakan. Terakhir adalah teknik hembusan. Baca amalia ruqyah yang 7KP dan sentuhlah pada punggung pasien. Ini yang punggung khusus. Tarik nafas yang dalam, lalu tahan nafas beberapa saat dan katakan ukhruj ya Allah. Nah, kita baca kunci. Kita beres, tarik nafas.
Ya, tarik nafas, lalu tahan beberapa saat dan katakan dalam hati, niatkan kepada yang kita sebut, ukhruj ya aduh, keluarlah wahai musuh Allah, lalu tiupkan pada ubun-ubun pasien atau tempat yang dirasa sakit. Teknik ini digunakan juga sebagai teknik tambahan teknik ruqyah lainnya. Jadi bisa di mix semua teknik ini, tapi semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi di mix semuanya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Itu materi pada malam ini dan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan untuk para praktisi ruqyah N7KP saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Kang Raga close untuk selanjutnya apa namanya recordnya buat Ya, Pak Buya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin tanyakan? Banyak. Sudah cukup jelas? SOP-nya begitu ya, teman-teman ya. Siap, Pak Buya. Ya, Jangan main langsung ruqyah, tanyakan keadaannya dan kondisikan tempatnya. Jangan sampai nanti pengkondisian tempat itu mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Maka itu wajib kita siapkan keadaannya dan lingkungannya. Kang Ali baru masuk ini? Dari tadi, Abu ya. enggak dari tadi. Oh. Ada yang tanyain? Banyak. Bukan nanya itu mah. Boleh udut ya ini ya. Karena sudah cukup itu buat teknik dasar ya. Iya, Pak Kiai. Teknik dasar. Nanti ada teknik lanjutan. Tentu ini kuasai dulu. Kayak yang teknik gorok lah, teknik panggil sukma lah, segala macam lah nanti ya. Banyak sekali Yang tekniknya, paling- tapi ini kuasai dulu. Kuasai Yang paling dulu. penting ini itu Pak Kiai apa? Betul. Ruqyah mandiri dulu pakai yang tadi disampaikan tadi itu. Nah, betul. Sangat Mandiri. penting sekali itu. Sangat perlu. Ya. Insya Allah. Dulu. Terus apa ya tadi materinya nggak kebaca. Oh, saya itu ya, share screen-nya belum ya? Lupa. Saya mati. Nih. Nah, dah. Yang mana? Nanti saya share. Sengaja saya nggak bagiin dulu biar fokus tadi. Iya betul. Jadi ngajinya itu tadi kan ngaji kuping tadi. Ya. Insya Allah. Ya. Gimana Kang? Yang ingin saya tanyakan itu wakana rijalum minal Jinni. insi ya'uzuna ya. Tadi itu. Oh, yang memanggil jin itu. Birijalim minal jinni fazatuhum rohako itu ya. Itu ya. Nih. Nah, ini. Betul tadi itu. Mana? Nah, ini. Wah, itu ini. Wa kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Ini kan kebanyakan yang terjadi itu di situ yang berkaitan dengan persekutuan ya Pak. Entah di situ apa dari ilmu atau leluhur atau apa itu kan dulunya mengalirnya dari ini misalnya darah itu kan tadi dijelasin seperti itu. Nah ini berarti kan yang sering saya hadapi itu tidak bisa langsung selesai gitu. Tidak bisa langsung selesai, tetap bertahap, ada teknik bekam betul tadi itu dari kapsul, darah, terus kapsul betul yang kapsul membantu betul. Membantu iya. Membersihkan darahnya. Ya. Membersihkan darahnya. Nah, ini yang saya tanyakan itu apakah dengan cara seperti itu secara otomatis tanpa memutus ikatannya bagi perjanjiannya gitu. Tetap harus ada niat daripada yang diruqyah. Oh, gitu ya. Apalagi sudah ada katakanlah udah ada jin yang mengaku
Jadi pada sesi rukyah pertama itu, jin itu kan akan mempertunjukkan dirinya kadang-kadang dengan kesombongan. Saya ini buyutnya, saya ini kakeknya, saya ini orang tuanya, ya apalah gitu ya. Saya ini guru batinnya, saya ini segala macam lah. Iya. Saya ini keturunannya. Nah itu ya memang kita bisa keluarin. Keluarin itu artinya dayanya itu akan melemah. Setiap ada rukyah melemah. Tapi kita lebih banyak maksudnya gini. Tapi kan ruang rongga di darah itu, di sel-sel yang bisa tertanam jin itu masih ada. Maka itu harus keluarin. Dengan cara apa? Membersihkan aliran darahnya dengan minum kapsul bioenergi, minum air kelapa, minum zaitun, makan korma ajwa. Ya. Karena gini, sesuatu yang sudah mendarah daging, itu prosesnya tidak instan. Kecuali yang tempelan ya. Nempelnya baru 2 hari, ya saya kira cepet lah biasanya. Atau bahkan kiriman sihir gitu kan. Iya. Baru beberapa bulan gitu. Tapi kalau udah tahunan dan turun terus-menerus sampai ke orang tua kita, semakin kuat. Biasanya golongan darahnya sama dengan orang tua yang punya ilmu itu cepat. Jadi salah satu faktornya adalah golongan darah juga itu. Makanya kan ada, kok cuman saya sih yang bisa nerima ini, kan gitu ya? Iya. Saya punya saudara 7. Kok cuman saya yang mengalami ini, yang lain enggak. Bukan enggak, yang lain itu reseptifnya tidak, katakanlah pembawaannya, genealoginya itu secara golongan darahnya nggak sama. Kalau dia golongan darahnya sama dengan pemilik ilmu terdahulu, orang tua kita terdahulu, nah itu cepat. Dan itu yang bisa aktif di situ. Iya. Dari golongan darah. Terus yang kedua itu misalnya tadi ada teknik tepukan itu ya Pak Kiai. Apakah tepukan itu boleh pakai media? Media apa nih? Jalin. Jadi kita kan, Tongkat. Nah, itu Orangnya ada teknik. duluan itu. Nah, itu sebetulnya teknik lanjutan ya. Teknik selanjutnya. Gitu, ya. Ya, ini kan yang dasar dulu ya. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Teknik bisa pakai apa sih, sapu lidi ya. Lidi, iya betul. tongkat rotan ya. Itu dipukulnya jangan ke orangnya, tapi kepada bayangan tubuhnya. Oh, bayangan tubuhnya ya. Ya, jangan ke orangnya, sakit lah. Kamu colok. Katanya hukuman Ya, itu ada teknik selanjutnya ya. Tapi ya boleh lah ditanyain. Ya tongkatnya dibacain dulu lah kunci. Ya, bacain doa ayat kursi 7 kali sampai 50 kali lah buat nanti siap-siap kapan aja. Ada jin yang lewat, pukul aja udah selesai. Iya. Iya. Jadi dipersiapkan dulu senjata-senjatanya ini Kang Ragil. Oh iya. Atau kalau bisa ini pesan juga ini. Ya. Tolong kalau ngeludah jangan disiapin ludah yang banyak ya. Terus untuk yang doa yang tadi setelah selesai bacaan ruqyah itu kan jadikanlah ini air bacaan ruqyah atau apa ya? Tentara. Itu kan gitu kan. Seumpama tidak ada air, tidak ada garam. Tapi jadikanlah tangan yang bisa. Itu kan buat teknik gorok gitu sama aja. Gorokan gitu. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi karena tangan ini menjadi misalnya terkoneksi dengan para malaikat gitu. Iya. Atau sebetulnya di kita ada HSM sih. Tinggal gini, panggil itastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum annumidukum. Rasakan datang ke dalam tubuh kita, nyatu cahayanya, tunjuk. Nah, ada teknik tunjuk kan. Tunjuk tuh langsung ke
cakra ajnanya. Ya. Udah marah tuh. Keluar kamu. Oh, bacain itu. Ya Allah, kirimkanlah 1000 malaikat untuk masuk ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan jin-jin dalam tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pasti tuh. Kalau emang jinnya ada. Iya. Jadi teknik yang disampaikan ini tuh sama seperti yang pernah saya hadapi. Contoh gini, ada beberapa jin itu yang sering ketemu itu bilangnya gini, telunjuk sampan kok ajaib sekali, itu ada apanya sih, bilangnya gitu. Karena sering sekali meng-HSM saya baca itu seringnya. Nah, itu rahasianya apa? Nggak tahu saya bilang gitu. Rahasianya Jadi adalah ketika kita diketahui membaca gitu. syahadat pada tahiyat, itulah kekuatannya. Oh, di situ. Ketika kita tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu kan tahiyat langsung telunjuk kita berdiri. Nah, itu artinya tauhid. Jadi ketika meruqyah bisa juga dengan cara begini. Artinya kita beritihad gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sampai kita baca udah selesai, langsung tunjuk ataupun langsung tunjuk ke airnya, langsung kita tiupin. Ya Allah, jadikanlah ini molekul gitu. Air ini molekul pada air ini menjadi tentara-tentaramu ya Allah yang membersihkan tubuh si Anu setelah mengeluarkan setan, jin dan iblis laknatullah yang terdapat pada penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, perasaannya, seluruh kulit, seluruh daging, seluruh tulang, seluruh darah yang mengalir dalam tubuhnya, dan dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki, hingga sel-sel terkecil dalam tubuhnya, atas izin dan ridhamu ya Allah, terjadilah. Kun fayakun. Al-Fatihah. Udah, minum ya. Terus ini ada satu yang masih saya selama ini belum bisa keluar, artinya di situ jin itu sulit sekali keluar dan menyakiti sekali di tubuh pasien, sudah berkali-kali diruqyah katakanlah gitu. Yang di situ ingin saya tanyakan itu membedakan ini jin kiriman, ini jin leluhur. Itu kan kadang selalu ngecoh seperti yang tadi dijelaskan sama Buya itu kan. Selalu ngecoh gitu kan. Saya kiriman bilangnya gitu, tapi ternyata bukan. Jadi kita terbawa, kalau nggak hati-hati bisa terbawa, wah ini kiriman beneran nih kan gitu kadang. Jin itu punya karakter. Kayak kita lah, manusia punya karakter ya. Karakternya satu, tukang bohong. Yang kedua, dia itu ngeyel. Jin itu paling ngeyel. Kalau kita mau Bani Israel lah, ngeyel banget itu. Ya, turun Bani Israel, orang paling ngeyel itu. Nah, jin juga ngeyel sikapnya. Kadang dia banyak berbohong. Jadi jangan percaya semua apa yang dikatakan jin. Tapi sir kita akan tahu. Rasa kita ini, walaupun dia bilang, saya ini kiriman. Kadang-kadang, atau ada sihir kiriman, tetapi ngomongnya saya ini yang menjaga dirinya. Padahal bukan. Itu kiriman. Jinnya mengaku sebagai khodamnya. Jadi jangan sekali-kali ucapan jin itu percaya. Apalagi saya waliullah. Dari sana. Dia bisa mengikuti bacaan ayat Al-Quran. Nah, ini jin-jin udah kelas kakap nih. Yang umurnya udah ribuan tahun. Ada yang 150 tahun. Ada 150.000 tahun. 200.000 tahun. Ada. 1.000. Kalimatnya biasanya begini. Kamu kalah tua dengan saya. Umur saya 1.000 tahun. Bisa jadi itu cuma bohong aja. Biar kita mengker. Apa namanya ya? Kalau Jiper. Apa sih namanya? Jiper. Gila. Kita baca ayat kursi, ngikutin. Mana nih? Ya takutnya sama lidi. Sama tongkat. Ya, harus pakai media selanjutnya begitu. Siapkan aja kapsul bioenergi, minumin
7 atau 3 itu sebagai proses awal. Kalau bisa bacakan. Jadi metode pertama yang wajib adalah metode Simai atau teknik Simai TS. Pokoknya bacain aja dan jangan pernah berharap ketika membacakan ayat ruqyah wajib kerasukan. Nggak boleh. Malah kita hindarkan itu yang namanya kerasukan. Jangan ada niat ataupun perasaan kita kalau di ruqyah itu wajib kurus. Nggak ada itu. Jangan terfikirkan sekalipun seperti itu. Malah ketika kita berpikir begitu, itu yang menyebabkan dia bisa kerasukan. Bacaan kita yang membuat dia kerasukan. Paham ya? Jadi kalau kita lebih baiknya di situ amannya itu ketika kita membacakan itu ya seperti petunjuk tadi ukhruj yadu Allahnya itu ya ke situnya. Ya, ukhruj yadu Allah. Ukhruj yadu Allah. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Bacaan apapun yang dibacakan begitu berarti kan kita tidak memerintahkan siapapun dalam situ. Kalaupun dia cuma kepanasan doang. Panas. Mau keluar. Enggak mau. Keluar kamu, keluar. Nah, itu kan kuncinya. Oke, ada lagi? Enggak, yang lain silahkan, tafadhol. Ada teknik Simai, jadi yang lain pada ikut tenang sekali Pak Kiai. Teknik mendengarkan semua ini Pak Kiai. Paling penting lagi yang bacanya kalau yang belum makhrajul hurufnya ya dan tajwidnya yang belum pas diperbaiki ya. Dengan cara apa? Bisalah sekarang banyak kita ikuti, misalnya bisa download MP3, dengerin sambil kita ikuti. Itu metode Simai juga, teknik Simai. Kita buka misalnya as-sudas a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Itu sambil saya bacanya nggak begitu, harusnya begini. Ya kalau ingin lebih itu, belajarlah kepada yang lebih paham. Atau kita simai dulu. Oh, saya kok kedengarannya. Lalu record. Punten. Ini coba di keatasin sedikit Pak Kiai. Di scroll. Ini kunci. Mana? Salam al-ikhlas. Ini Fatihahnya udah dimasukin. Astagfirullah, lupa. Fatihah juga ya. Fatihah, mohon maaf. Setelah salam. Ya, setelah salam. Oh iya. Atau setelah Anas boleh. 7 kali ya. Fatihah 7 kali. Sorry, nanti diperbaiki. Maklum lah ngerjain sehari Kang Alif. Biar target. Ya, Terus Fatihah ya. ada tambahan lagi nggak Pak Kiai? Seperti kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nanti pada teknik lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya urki kabi kalimatillahi tamati min kulli syaitani wa min kulli ainin lamah. Itu kabi nanti kita lanjutkan pada teori selanjutnya. Ini yang dasar, yang mudah dulu. Yang pasti ini sangat dasar. Urkika, uiduka, a'udzubillahi min hamazatis syaitan, rabbi ayat turun juga itu salah satunya yang ada dalam hijab ta'awud ya. Itu. Ta'awud. Dan bismillahirrahmanirrahim itu sama a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru dan segala macam itu kan pengembangan daripada ta'awud. Itu kita lanjutkan pada teori ataupun teks selanjutnya, teknik-teknik lanjutan. Ya. Karena yang ini sudah hafal dulu, ya kan? Alhamdulillah. Dan ini saya sudah ijazahkan semuanya ya. Masuk Al-Baqarah 102 dengan Al-Baqarah 285 itu. Amanah Rasul. Sampai dengan akhir 286. Alhamdulillah. Dibaca ba'da sholat ya. Bukan lalu minum sendiri.
Jangan suka bikinin air orang aja. Sendirinya nggak punya. Iya, betul. Kita Dan harus ini juga, disterilkan dulu ini. iyalah, iya orang masuk steril, kitanya nggak. Kadang-kadang ada aja dari makanan, ketika kita Iya. bersentuhan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, kontaminasi energi negatif ini bisa hilang. Bisa membantu kita untuk tetap steril. Hand sanitizer. Ini kunci sanitizer lah. Iya. Virtual sanitizer. Virtual sanitizer. Apalah terserah. Berarti ini kalau dibaca bisa 2 jam lebih nih. Ya kalau ini jadi gini, upayakan air itu sudah siap tersedia pada kapanpun. Jadi ketika kita baca ini, ya, baca ini, itu pada saat kita lagi ada waktu luang, pada air 1,5 liter ataupun botol. Jadi dibaca terus, diulang terus. Air itu nanti diperuntukkan buat pasien atau buat diri kita. Jadi ketika datang duduk dulu, ya kan, ataupun kita tenangin dulu, kondisikan tempatnya dan ruangannya gitu kan, harus tenang. Ya, ini salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Ya. Harus tenang, jangan sampai dia terdistract. Nah, nanti minumin tuh. Sambil minumin, embat gitu. Oh, itu bilang, Bu dengerin Bu ya, gitu, diterangin. Pokoknya apapun kondisinya tadi gini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Ibu apapun yang terjadi Bu, nanti ikhlaskan Bu. Apabila ada jin Bu, Ibu ingat kepada Allah, nanti ada gerakan-gerakan ataupun perasaan nggak nyaman, ingat kepada Allah dan minta kepada Allah dalam hati. Sambil Ibu mendengarkan ayat-ayat bacakan gitu. Tolong saudaranya misalnya plastiknya siapin, jangan pas mau muntah plastik. Akhirnya muntah di Ini bacaan ini dari beberapa surah ini ya Pak Kiai ya. Itu misalnya dari beberapa kalimatnya, misalnya ada yang diulang-ulang gitu, boleh ya Pak Kiai? boleh, Ada ayatnya. boleh. Tapi kalau contoh seperti Al-Baqarah 102 dibuat sihir juga boleh Pak Kiai. Udah? Dibuat nyihir jinnya. Nah, ya untuk menghancurkan sihir tentunya gitu. Oh iya. Misalnya pada ayat Al-Baqarah 102 itu atau batatul masyaitan mungkin wa kafaru sama kana syaitan yu'allimuna nas-sihra wa ma yu'allimu min ahadin. Misalnya ada kata-kata amayadurhum itu ya itu diulang-ulang gitu. Tidaklah dapat memudorotkan siapapun. Di situ kata-katanya. Gitu pada ayat tersebut. Ila biidnillahnya itu ya. Biidnillah. Wa yata'allamuna ma yadurhum wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Nah di situ yang tidak ada kuasa mereka. Alamu wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum itu yang Ya, tidaklah bisa memberi mudarat dan tidaklah mereka bisa memberi manfaat. Gitu. Jadi katakan itu kepada jin atau dalam diri dia. Yang bisa berkuasa itu hanya Allah. Jin tidak punya kuasa apapun dalam kehidupan manusia. Lanjutnya. Ya.
Ada lagi yang tanya? Mas Bambang, bagaimana? Sehat? Mangga yang lain silakan. Nanti itu, ini kan belajar dasar ya. Pertama adalah Iya. dasar untuk katakanlah membuka sihir yang dalam tubuh manusia ataupun mengeluarkan jin. Nanti ada untuk menghancurkan sihirnya pada teori lanjutan. Teknik selanjutnya ada 3 tingkatan ya. Ayat-ayatnya juga banyak sekali. Ya, tapi ini dasar dulu. Makanya saya bilang ini adalah dasar, tutorial dasar ya. Yang tidak, karena ini dihafal dulu ya. Ya pasti kan ada penambahan ayat kalau yang belum biasa. Ayat Al-Baqarah 102 dengan Al-Baqarah 285 itu. 86. Kan kalau yang belum biasa, yang udah biasa ya alhamdulillah. Nah, itu diulang-ulang, dihafal gitu. Kemarin ada yang wah saya harus banyak hafal nih. Ya dihafal baiknya. Tapi boleh nggak buka Quran? Ya boleh lah. Tapi saya malu, berarti saya nggak hafal dong. Nah, ini mau merukyah apa mau tontonkan diri? Nggak apa-apa buka Quran aja. Bawa Oh, ini nanti ini senjatanya buat ngeplak. Baca aja. Tonton bu, buka Quran gitu. Kalau misalnya saya kayaknya inget-inget lupa-lupa nih. Buka. Iya. Nah, ayat 102 ini Masya Allah, Subhanallah. Terkadang itu bisa lupa gitu. Ini ayat ini sulit dihafal karena apa? Ini buat ngancurin sihir. Bener. Iya, betul. Ayat yang agak aneh ini sebetulnya. Hatamin dulu 30 kali bacaan secara binador ini. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya, ada lagi? Terus ya misalnya kita ruqyah pakai bacaan seperti yang tadi gitu kan. Di situ akhirnya tanpa kita tahu ternyata orangnya kesurupan dan orangnya ngomel-ngomel terus. Artinya ngomong. Kita baca ayat-ayat ruqyah, dianya ngomong sendiri misalnya kan gitu kan. Entah kepanasan, entah mau mengalihkan suasana atau apa. Itu cara yang tepat gimana itu, Bang? Ya, bacain aja terus. Kalimatkan itu aja. Bacain. Keluarlah, wahai musuh Allah. Kalau tidak, saya bacakan ayat suci Al-Quran yang dapat membakar kamu, bahkan bisa membunuh kamu. Kalau sudah ada komunikasi begitu, nanti teknik lanjutannya adalah untuk mengislamkan jin. Dan teknik bagaimana kalau sudah terlepas jin ini tidak lagi kembali. Caranya pada teknik lanjutan, saya bikinin tutorialnya dulu, modulnya, saya ketik dulu sana-sini gitu kan. Yang penting pemahamannya kita kan, ya. Tekniknya juga kita samakan. Insya Allah. Artinya nanti para peruqyah N7KP ini punya pola yang sama dan punya SOP yang sama gitu. Siap. Ada lagi? Mungkin sudah paham semua yang lain, Pak Gil. Iya. Nyerap dulu, Bi. Kalau tidak ada, saya mohon pamit dulu ya. Lanjutkan komunikasinya atau berbagi ceritanya. Saya mau ada kegiatan dulu sebentar. Oke, izin pamit ya semuanya. Terima kasih.
Kang Ragil, Ya Bu ya. Ya Pak Buya. Ya Bu ya. Mas Bambang, ya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan kesalahan. Dan sebagai tanda mensyukuri atas apa yang kita terima pada malam ini, bersedekahlah karena Allah atas limpahan ilmu yang sudah diterima. Bersedekahlah atas nama Allah agar ilmu ini menjadi berkah. Saja pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta dikirimin PDF-nya. Ya, nanti di Al-Malik saya kirim. Tapi Al-Fatihah belum ya. Nanti tambah. Oke. Insyaallah. Ya Bu ya. Enggak, narasumbernya Kang Aang silakan. Wah, Kang Ragil itu. Saya Oh, mah pendengar yang baik. host. Jadi gimana? Lanjut riadoh kita? Enggak, silakan. Atau mau ngobrol? Ikut komandannya aja. Ikut komandan aja. Mas Bambang komandannya. Itu tadi gamblang sekali tuh. Semuanya ada. Di tutorial Ruqyah 7 KP ini mantap nih. Mantap sekali. Dari dasar dalilnya disampaikan tadi itu itu sudah banyak sekali tuh ilmu itu. Sudah cukup ya. Iya, tinggal kitanya yang harus dawamin aja. Makanya dari kemarin, ayo kita latihan, kita bersih-bersih diri kita gitu kan. Ya, benar. Ya, paling luar biasa asbab mengadakan ruqyah yang kemarin itu akhirnya muncul yang ini Abu yang ngeluarin ruqyah ini kan gitu kan. Nih benar. Ijazah Standarisasinya ruqyahnya. emang harus seperti ini. Gitu. Karena kebanyakan gini. Ini sharing dulu sebentar ya. Siap. Yang kadang kita sering hadapi itu fondasi dasar dari beberapa orang pengamal ilmu atau apa itu yang masih kurang kuat. Yang saya sering temui itu kebanyakan itu Oh iya. Mati ya? Halo? halo? Oh ya. Nah, keputus barusan ya? Iya. Jadi sendiri itu ketika pernah terjadi di situ saya bantu. Sudah duluan akhirnya saya gitu. Ketika saya hanya baru baca Fatihah aja itu yang mereka itulah nggak reaksi, nggak ada respon, nggak ada apa yang dirasakan. Biasanya kita baca Fatihah, gimana Bu rasanya, gimana Pak rasanya, kita tanya. Tapi yang kita baca sama-sama surah Fatihahnya ini, tapi mereka pada gumun atau istilahnya itu ketika saya baca Fatihah sekali belum selesai sampai amin itu udah reaksi.
Nah, mereka kan tanda tanya, kok bisa yang dibaca Fatihah? Tapi saya baca Fatihah kok nggak ada reaksinya kan gitu. Karena apa? Satu, di pemahaman, di mudawamahnya, istiqomahnya sering baca, fondasi dasarnya kuat. Akhirnya memang energi yang muncul itu menggesek atau membuat negatif yang di tubuh pasien yang di dalamnya itu seperti kayak mau kabur, mau lari. Nah, cuman ada juga yang bandel, nggak mau keluar, nggak mau pergi. Saya udah cocok sama tubuh ini, bilangnya gitu. Ya syukur tadi sudah disampaikan semuanya sama Abuya itu. Sangat detail. Detail, betul. Sangat gamblang. Tapi sebelum-sebelumnya pernah nggak ada pengalaman yang sama seperti yang tadi dibongkar sama Abuya tadi gitu? Dari kita-kita. Belum ya? Belum ya. Belum sekali, 2 kali atau gimana? Ya kalau yang saya pikirkan ya itu, kita harus bersih-bersih, benar harus bersih-bersih diri kita gitu. Karena kejadiannya setelah melihat yang Mbak Lutfi yang kemarin itu loh ya. Iya. Itu orang itu pada banyak yang tanda tanya, Kang. Contoh gini. Ya katanya yang namanya kita udah baca N7 kali. Nggak bakalan ada yang berani nempel, nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang berani merasuki gitu kan. Sudah ngamalin lama, udah ikut mitbar, udah ikut ini itu semuanya. Tapi kenapa ini kok ternyata di dalam tubuh saya masih ada gitu. Itu. Jadi semacam kayak akhirnya membuat gangguan di psikologisnya, di keyakinannya juga. Gitu. Nah, saya udah capek, udah lama ikut tapi hasilnya masih sama aja, bilangnya gitu kadang, ada juga gitu. Ya, ada juga gitu. Banyak dari teman-teman kita seperti itu. Ya itu PR juga buat kita, artinya kita ikhlas membantu, memberikan pemahaman. Cuman kadang mereka mau tanya juga sungkan. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang pernah. Semuanya jadi malu kadang. Mau tanya di grup nggak enak. Kadang. Tapi selama ini belum ada juga ya di antara beberapa jamaah kita bareng-bareng sedulur-sedulur itu yang atau mungkin ada yang curhat atau apa gitu. Yang curhat mah ada, Yi. Oh gitu ya. Ini kan kita, tugas kita Al-Malik itu bisa saling membantu. Kalau nggak seperti ini kita nggak bisa nggak praktek nanti. Ya betul, Yi. Karena dari praktek itu kita akan dibukakan lagi, dapat petunjuk lagi. Curhat gimana Kang Aang? Ya kayak Kang Anggi lah. Terus ya hal-hal yang seperti itu tuh kan harus dari diri sendiri ya, Yi ya. Kadang betul. Keyakinan dia aja sama Allah kurang, Yi. Jadi
apa yang Allah udah ini loh begini kejadiannya. Jadi dia masih yakin akan bisa gitu, dengan masalahnya akan bisa diperbaiki. Tapi kan Allah udah nunjukin lagi setelah dia melakukan riyadhah 1 tahun yang Abuya beritahukan, ternyata tetap lepas juga gitu, Yi. Gitu. Jadi kadang kan mengikhlaskan pada Allahnya belum. Oh, iya. Apa yang terjadi Nanti ya. kembalinya Jadi ke Allah. benar, itu kan saya juga kadang ngobrol sama Buya gitu ya. Buya ini gini-gini. Buya juga udah sampaikan. Sampai Buya bilang, saya nyerah kalau kayak begitu. Karena memang pikirannya, dirinya dia sendiri yang begitu. Gitu, Yi. Iya. Pernah juga mau curhat, mau ini. Terus saya jawab itu semuanya sesuai gitu kan. Alami. Cuma akhirnya kan dia ngejar terus. Nah ini yang Iya. jadi apa? Gantungnya bukan kepada Allah tapi kepada kita. Iya. Maka Terus kita yang menghindari yang seperti itu kan gitu. betul. Bukan kok maksud kita menjauh sampaikan yang banyak dan tidak masuk ya sama aja. Iya benar, Yi. Pemahamannya belum sampai ke situ. Gitu. Iya. Masih belum bisa menerima. Kalau kita mah sudah dapat yang namanya kuncinya hasbi Allah ingdal mizan. Iya benar, Yi. Amal kita yang kita tabung, kita amalin, kita mudawamahkan, kita istiqomahkan, kita menabung pahala yang sebegitu banyaknya setiap waktu, setiap ada sholat malam, kita riyadhah gitu kan. Kita lillahi ta'ala mencari ridho Allah, tabungan kita banyak. Tapi kalau untuk menghadapi kasus yang besar juga, tabungan kita ini cukup nggak buat bantu? Allah ingdal mizan. Ternyata tabungan kita nggak cukup. Ya udah kita pahamnya. Itu kan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Udah kita pasrahkan. Kalimat terakhirnya kan gitu. Iya. Ternyata kita pakai yang hasbiyallahu ini nggak cukup. Sama syariatnya, torekohnya, hakikatnya, gitu kan. Ternyata belum masuk. Ya Allah, lima hamani, kegelisahannya kita ternyata juga nggak masuk. Ya Allah, lima dolamani, orang-orang yang dolim, gitu. Ya. Koreksi terus kita itu. Iya. Gimana, Kang? Ini kita matikan dulu sebentar. Soalnya mau upload ke YouTube biar nggak terlalu berat. Soalnya ini udah besar banget. Oke. Nanti kita langsung masuk lagi, lanjut kita ngobrol ya. Biar obrolannya nggak perlu. Iya, siap. Oke. Ya. Siap. Siap.